Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Wah, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng ya. Semua pasti sudah siap untuk beribadah sekolah Minggu pagi hari ini. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tutup mata dan lipat tangannya, kita berdoa. Adik-adik ikuti doa Kak Dewi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Saat ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, bulan Desember kita memasuki suasana Natal. Kak Dewi yakin adik-adik sudah mempersiapkan hati adik-adik untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, yuk saat ini kita mau memuji Tuhan. Yang semangat, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan. And I'm so
Halo adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, adik-adik kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka untuk duduk diam, dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Pada zaman dahulu, di perbatasan kota Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus sedang berjalan, memasuki sebuah desa. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta, menemui Tuhan Yesus. Tetapi mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu 10 orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus melihat mereka dan berkata, "Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Lalu mereka berangkat pergi kepada imam-imam. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, sakit kusta mereka hilang dan sembuh. Tetapi, hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus, sambil memuliakan Allah. Ternyata orang itu adalah seorang Samaria. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di mana 9 orang yang sembuh tadi?" Dan Tuhan Yesus bertanya lagi, "Kenapa hanya orang asing ini yang memuliakan Allah?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik tadi sudah lihat di tayangan sebelumnya, firman Tuhan hari ini tentang ke-10 orang yang sakit kusta. Adik-adik tadi sudah lihat di gambar sakit kusta itu seperti apa? Tangannya itu borok-borok, penuh dengan koreng-korengan. Itu tuh sakit yang menjijikan adik-adik. Semua orang pasti menjauh, tidak ada yang mau mendekat karena takut tertular adik-adik. Nah, Kak Esther mau tanya, apa yang biasa kita lakukan sebelum memulai sekolah minggu nih adik-adik? Apa ya yang kita lakukan sebelum memulai ibadah sekolah minggu? Apa ya? Nah, yang kita lakukan sebelum sekolah minggu yaitu kita pasti memulai dengan berdoa. Ya kan? Benar kan? Nah, sebelum memulai sekolah minggu kan pasti kita selalu berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita berterima kasih dan bersyukur sama Tuhan Yesus masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, masih diberi nafas. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik untuk kita semua. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan sudah terlebih dulu memberikan yang terbaik sama kita, sama Kak Esther dan sama adik-adik semua yang di rumah. Seperti dengan tema hari ini, yaitu kita harus bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sangat baik kan sudah menolong kita semua. Nah, Kak Esther mau baca dulu ya firman Tuhan tadi di Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang yang sakit kusta ini.
goreng-gorengan lagi. Tadinya mereka itu malu, mereka itu merasa mereka itu menjijikan karena mereka sakit kusta. Tapi mereka akhirnya sembuh. Dan hanya satu yang berbalik kepada Tuhan, hanya satu yang bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan singkat hari ini mengajak kita semua untuk menjadi anak yang bersyukur. Atas apa yang kita terima, atas apa yang terjadi, kita harus bersyukur. Dan jangan lupakan Tuhan Yesus. Seperti apa yang adik-adik harus lakukan? Yaitu adik-adik harus berdoa. Adik-adik harus baca firman Tuhan. Sedikit demi sedikit nggak apa-apa, tapi adik-adik nanti lama-lama pasti akan mengerti. Adik-adik juga harus rajin memuji, memuliakan nama Tuhan. Di rumah tetap harus ibadah ya adik-adik. Dan jangan lupa selalu untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus sudah baik sama adik-adik. Selalu memberikan apa yang adik-adik perlukan, selalu memberikan adik-adik kesehatan, selalu memberikan adik-adik nafas panjang. Seperti firman Tuhan hari ini, ketika 10 orang itu sembuh, tetapi hanya satu yang ingat sama Tuhan Yesus. Yang 9-nya lagi, mereka pergi begitu saja setelah mereka sembuh. Adik-adik harus mencontoh satu orang ini adik-adik. Dia kembali sama Tuhan Yesus, bahkan dia sujud di kaki Tuhan Yesus, dia tersungkur, dia berterima kasih sama Tuhan karena dia telah disembuhkan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Saya berharap kita semua menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terlebih lagi kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab di rumah. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati adik-adik kami semua yang ada di rumah. Ajar mereka untuk lebih lagi Tuhan menjadi anak yang suka berdoa, anak yang rajin beribadah. Meskipun mereka masih beribadah di rumah, Tuhan berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, kedua orang tua mereka. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.